Selamat siang, perkenalkan nama saya Ingrid Febrianti Palimbunga dari kelas 11 MIPA 6, SMA 8 Utara. Di sini saya akan mempresentasikan kimia tentang minyak bumi dan dampak pembakaran bahan bakar. Minyak bumi merupakan komoditi hasil tambang yang sangat besar perannya dalam perekonomian Indonesia. Minyak bumi merupakan campuran dari berbagai senyawa. Penyusun utama minyak bumi adalah hidrokarbon, terutama alkana, sioalkana, sikloalkana, dan senyawa aromatis. Komponen penyusun minyak bumi selengkapnya dapat kita baca, yaitu jenis senyawanya hidrokarbon, senyawa belerang, senyawa nitrogen, senyawa oksigen, dan organologam. Jumlah persentasenya 90-99%, 0,1-7%, 0,01-0,9%, 0,01-0,4%, sangat kecil. Contohnya yaitu alkana, sikloalkana, dan aromatis. Tioalkana, alkanation, pilor, asam karboksilar, senyawa logam nikel. Yang kedua yaitu proses terbentuknya minyak bumi. Salah satu teori terjadinya minyak bumi adalah teori duplex. Menurut teori ini, minyak bumi terbentuk dari jasad teknik yang berasal dari hewan atau tumbuhan yang telah mati. Jasad teknik tersebut terbawa air bersama sungai lumpur dan mengendap di dasar laut. Akibat pengaruh waktu yang mencapai ribuan tahun, jutaan tahun, temperatur yang tinggi, dan tekanan oleh lapisan atasnya, jasad teknik berubah menjadi bintik-bintik dan gelombang minyak atau gas. Lumpur yang bercampur dengan jasad teknik tersebut kemudian berubah menjadi batuan sedimen yang berpori, sedangkan bintik minyak dan gas bergerak ke tempat yang tekanan rendah dan terakumulasi pada daerah perangkap atau trap yang merupakan bantuan kedap. Pada daerah perangkap tersebut, gas alam, minyak, dan air terakumulasi sebagai deposi minyak bumi. Rongga bagian atas merupakan gas alam, sedangkan cairan minyak mengambang di atas deposi air. Minyak bumi terbentuk melalui proses yang sangat lama. Oleh karena itu, minyak bumi dikelompokkan sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui sehingga harus digunakan secara tepat dan hemat. Harus disyukuri bahwa Indonesia mempunyai cadangan deposi minyak bumi yang cukup besar, dengan kualitas yang baik. Akan tetapi, apabila tidak dikelola dengan baik dan tidak dilakukan penghematan, cadangan minyak bumi besar tersebut akan cepat habis. Yang ketiga, proses pengolahan minyak bumi. Minyak mentah berwujud cairan kental berwarna hitam yang belum dapat dimanfaatkan. Agar dapat dimanfaatkan, minyak bumi harus mengalami proses pengolahan dulu. Pengolahan minyak bumi dapat dilakukan pada kilang minyak melalui 2 tahap. Pengolahan tahap pertama, primary processing, dilakukan dengan cara distilasi bertingkat, dan pengolahan tahap kedua, secondary processing, dilakukan dengan berbagai cara. 1. Pengolahan tahap pertama. Fraksi pertama menghasilkan gas yang pada akhirnya dicairkan kembali dan dikenal dengan nama LPG atau LPG. LPG digunakan bahan bakar kompor dan mobil BBG atau diolah lebih
atau diolah lebih lanjut menjadi bahan kimia lainnya. Fraksi kedua disebut nafta atau gas bumi. Nafta tidak dapat langsung digunakan hidup, tetapi harus diolah lebih lanjut pada tahap kedua menjadi bensin atau premium, atau bahan petrokimia yang lainnya. Nafra sering disebut juga bensin berat. Nafra ketiga atau faksi ketiga atau faksi tengah selanjutnya dibuat menjadi kerosi atau minyak tanah dan aftur atau minyak bakar pesawat jet. Yang keempat, fret keempat sering disebut solar yang digunakan sebagai bahan bakar mesin diesel. Fraksi kelima disebut juga dengan residu yang berisi hidrokarbon rantai panjang dan dapat diolah lebih lanjut pada tahap kedua menjadi berbagai senyawa karbon lainnya dan sisa sebagai aspal dan lilin. Yang kedua, B. Pengolahan tahap kedua. Pada pengolahan tahap kedua, dilakukan berbagai proses lanjut dari hasil penyulingan terhadap tahap pertama. Proses tersebut meliputi: yang pertama, perengkahan atau erenking. Pada proses perengkahan dilakukan perubahan struktur kimia senyawa-senyawa hidrokarbon yang meliputi pemecahan rantai alkilasi atau pembentukan akil, polimerasi, penggabungan rantai karbon, reformasi, perubahan struktur, dan isomerasi, perubahan isomer. Proses ekstraksi, pembersihan produk dengan menggunakan pelarut sehingga dapat hasil lebih banyak dengan mutu dan baik. Proses kristalisasi, proses pemisahan produk-produk melalui perbedaan titik cairannya. Misalnya dari premium solar melalui proses pendinginan, penekanan, dan jaringan akan diperoleh produk sampingan lilin. Pembersihan dari kontaminasi atau treating. Pada proses pengolahan tahap pertama dan tahap kedua sering terjadi kontraksi atau kontaminasi atau pengotoran. Kotoran-kotoran ini harus dibersihkan dengan cara menambahkan solar caustic atau NaOH, tanah liat atau proses hidrogenisasi. Yang ketiga yaitu bensin dan bilangan oktan. Bensin merupakan salah satu bahan bakar hasil pengolahan minyak bumi yang sangat penting. Saat ini ada beberapa jenis bensin yang beredaran di pasar, seperti Premium, Pertamax, dan Pertamax Plus. Harga masing-masing jenis sangat berbeda, karena mutunya juga berbeda. Penelitian umum dilakukan dengan membuat suatu bensin standar, yaitu bensin yang dibuat dari suatu bensin standar, seperti isoktana atau 2,4 trimetil pentana. Angka yang digunakan untuk menunjukkan mutu bensin ini disebut dengan angka oktan atau bilangan oktana. Semakin tinggi angka oktana bensin, semakin baik juga mutu bensin tersebut. Kita masuk di dampak pembakaran bahan bakar. Pembakaran bahan bakar minyak akan menghasilkan gas-gas sisa pembakaran. Kandungan utama bahan bakar minyak adalah hidrokarbon,
serta sedikit senyawa belerang. Nitrogen dan oksigen. Pembakaran sempurna hidrogen dikenal juga dengan asap yang berisi butiran-butiran halus dari karbon atau jelaga, karbon monoksida, karbon dioksida, dan uap air. Bensin merupakan salah satu hasil pengolahan minyak bumi yang kandungan utamanya adalah oktana, C8 atau C8H18. Jika bensin dibakar sempurna, akan terjadi reaksi 2C8H18 tambah 25O2 sama dengan 16CO2 tambah 18H2O. Pada pembakaran tidak sempurna terjadi reaksi 2C8H18 tambah 21O2 sama dengan 8CO tambah 8CO2 tambah 18H2O atau 2C8H18 tambah 15O2 sama dengan 8C tambah 4CO tambah 4CO2 tambah 18H2O. Yang kedua yaitu cara mengatasi dampak negatif pembakaran bahan bakar. Yang pertama, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor yang berlebihan. Yang kedua, memastikan pembakaran kendaraan agar membakar secara sempurna. Yang ketiga, menggunakan bahan bakar dengan kadar belerang rendah. Yang keempat, mengganti bahan bakar dengan bahan bakar alternatif non-petroleum. Demikian video saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Selamat siang. Yeah.